Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dara Ayu Putri Rambang dengan NIM 2023230020 dari program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Prabu Muli angkatan 2023 semester 5. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas praktek mata kuliah pengolahan citra mengenai. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengolahan citra. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah ini, tapi apa sebenarnya pengolahan citra itu? Jadi, pengolahan citra adalah proses memodifikasi, mengubah, atau menganalisis sebuah gambar agar dapat memberikan informasi yang lebih baik, lebih jelas, atau lebih mudah diproses. Dalam pengolahan citra, yang kita olah itu bukan objeknya secara fisik, tapi nilai digital berupa piksel-piksel yang menyusun gambar. Jadi, secara sederhana, pengolahan citra adalah teknik untuk membuat gambar menjadi lebih bermakna. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menyebutkan tujuan dari pengolahan citra. Tujuan dari pengolahan citra itu banyak sekali loh. Beberapa yang paling umum adalah: 1. Untuk meningkatkan kualitas citra, misalnya gambar terlalu gelap atau buram. Yang kedua, untuk mengambil informasi penting seperti tepi, bentuk, atau pola. Ketiga, untuk mempermudah sistem komputer, misalnya untuk mendeteksi wajah. Yang keempat, untuk menyiapkan citra untuk proses selanjutnya, seperti segmentasi atau klasifikasi. Jadi teman-teman, pengolahan citra itu bukan cuma membuat gambar jadi lebih bagus, tetapi membuat gambar lebih berguna. Selanjutnya, manfaat dari pengolahan citra itu juga luas teman-teman. Pengolahan citra dapat dipakai di kedokteran, misalnya nih, untuk membaca citra ronsen atau MRI. Yang kedua, untuk dalam bidang keamanan seperti deteksi wajah dan CCTV. Yang ketiga, pada bidang industrial seperti kontrol kualitas barang. Yang keempat, pada bidang fotografi, editing, retouching, dan filter. Aplikasi sehari-hari yaitu kamera HP dan remote background. Jadi topik ini sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, dalam pengolahan citra ada beberapa operasi dasar yang sangat sering digunakan. Yang pertama adalah pengolahan citra biner, misalnya thresholding dan metode Aksu. Yang kedua adalah operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian piksel. Tetapi ini untuk citra ya. Yang ketiga adalah peningkatan citra, seperti smoothing, contrast stretching, histogram equalization. Yang keempat adalah transformasi geometri, seperti rotasi, translasi, scaling, flip, dan lain-lainnya. Baiklah teman-teman, pada video praktek ini saya akan menggunakan 3 jenis citra yang berbeda, agar kita bisa melihat bagaimana tiap operasi bekerja pada gambar yang beragam. Ya, citra yang pertama adalah citra anime. Saya di sini menggunakan foto dari anime Hinata. Citra yang kedua adalah pemandangan. Di sini saya menggunakan pemandangan Niagara atau air terjun Niagara. Dan yang terakhir yaitu citra objek. Di sini saya menggunakan objek lentera lilin. 3 citra ini akan kita olah menggunakan berbagai teknik yang tadi saya sebutkan.
Baiklah teman-teman, untuk melakukan seluruh operasi pengolahan citra tadi, saya menggunakan software Octave. Octave ini open source, gratis, dan sintaknya mirip dengan MATLAB, sehingga sangat cocok untuk pembelajaran. Di dalam Octave, saya membuat beberapa file program atau script yang masing-masing berisi operasi khusus. Misalnya, file untuk grayscale, file untuk thresholding outsu, file untuk aritmatika, file untuk peningkatan citra, dan file untuk transformasi geometri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberitahu teman-teman bagaimana cara menginstal Octave. Pertama-tama kita buka Firefox atau Chrome, terus ketik Octave. Setelah itu muncul GNU Octave, kita klik. Terus di navbarnya itu ada download, kita klik download, kita scroll ke bawah aja teman-teman. Terus muncul Microsoft Windows, kita pilih yang Windows 64 recommend, yang Octave 10.3.0 yang 510 MB. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 3 citra yang sudah saya jelaskan tadi. Citra RGB saya akan konversikan menjadi citra grayscale. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Di Octave saya menuliskan fungsi ImRead digunakan untuk memasukkan file gambar ke dalam variabel. IMG1 menyimpan citra pemandangan, IMG2 menyimpan citra anime, dan IMG3 menyimpan citra objek lentera. Di sini saya membuat fungsi anonim bernama toGray. Fungsi ini menerima satu parameter IMG, yaitu citra RGB, kemudian mengubahnya menjadi grayscale secara manual. Baiklah, terdapat kode IMG yang koma 1 adalah channel merah, IMG koma 2 adalah channel hijau, dan IMG koma 3 adalah channel biru. Masing-masing channel dikonversi ke double, lalu dikalikan dengan koefisien 0.2989 untuk merah, 0.5870 untuk hijau, 0.1140 untuk biru. Ketiga channel tersebut dijumlahkan. Setelah fungsi toGray didefinisikan, saya memanggilnya untuk masing-masing citra. Gray 1 sama dengan toGray IMG1, Gray 2 sama dengan toGray IMG2, Gray 3 sama dengan toGray IMG3. Gray 1, Gray 2, dan Gray 3 sekarang berisi versi grayscale dari citra Niagara, Hinata, dan Lentera. Baiklah, selanjutnya ada perintah figure membuka satu jendela baru untuk menampilkan kumpulan gambar. Lalu saya menggunakan subplot untuk mengatur posisi gambar. Baris atas untuk citra asli dan baris kedua saya menampilkan versi grayscale-nya. Dengan cara ini, dalam satu figur, kita langsung dapat membandingkan 3 citra asli dan 3 citra grayscale secara berdampingan, sehingga perbedaannya terlihat jelas dan mudah dijelaskan di dalam video. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil 3 citra tadi yang telah kita konversikan ke grayscale. Pada baris paling atas, masing-masing adalah kiri citra asal pemandangan air terjun Niagara, tengah merupakan citra anime Hinata, kanan merupakan citra objek lentera dengan lilin. Di baris kedua, masing-masing adalah versi grayscale dari citra yang ada tepat di atasnya. Kalau kita perhatikan, pada citra Niagara, warna biru air
putih busa air terjun, dan biru langit semuanya diubah menjadi derajat keabuan. Meskipun warnanya hilang, informasi bentuk awan, tekstur air, dan batu-batu di bawah masih terlihat jelas. Ini menunjukkan bahwa citra alami dengan banyak tekstur tetap informatif, meski sudah menjadi grayscale. Selanjutnya merupakan citra anime Hinata. Perubahan ke grayscale terlihat berbeda karena citra anime banyak berisi bidang warna yang datar dan garis tepi yang jelas. Setelah di grayscale, area rambut, jersey, dan background berubah menjadi blok-blok abu-abu dengan level keabuan yang berbeda. Tetapi kontur karakter dan ekspresinya tetap jelas. Ini menunjukkan bahwa untuk citra kartun, grayscale lebih menonjolkan garis dan bentuk dibanding variasi warna. Pada citra lentera, hasil grayscale-nya menonjolkan perbedaan antara bagian gelap dan terang. Tubuh lentera yang gelap, background coklat gelap, dan nyala lilin yang sangat terang berubah menjadi kontras hitam putih yang kuat. Bagian api lilin dan refleksi cahaya terlihat sangat jelas, sehingga citra objek seperti ini sangat cocok untuk analisis intensitas cahaya di domain grayscale. Jadi, dari ketiga contoh ini kita bisa lihat bahwa proses grayscale menghilangkan informasi warna, tetapi tetap mempertahankan informasi bentuk, tekstur, dan kecerahan, dan efeknya bisa terasa berbeda bergantung jenis citra, pemandangan, anime, atau objek. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan thresholding. Thresholding adalah teknik dasar pengolahan citra untuk memisahkan objek dan latar belakang dengan cara mengubah citra menjadi dua level nilai berdasarkan sebuah ambang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode thresholding pada Octave saya. Yang pertama yaitu saya menggunakan IMRead IMG1 untuk Niagara, citra pemandangan IMG2 untuk citra anime, IMG3 untuk citra objek. Setelah itu saya konversi ke grayscale dengan fungsi anonim to gray. Selanjutnya, saya membuat fungsi Otsu threshold yang menghitung threshold Otsu secara manual tanpa tambahan. Di dalam fungsi ini, citra grayscale diubah menjadi tipe double lalu dibuat histogram pixel dari 0 sampai 255. Kemudian dihitung probabilitas setiap level intensitas, nilai kumulatifnya, dan rata-rata intensitas global. Bagian paling penting adalah menghitung between class variance, yaitu seberapa baik sebuah threshold memisahkan pixel menjadi dua kelas, terang dan gelap. Nilai threshold terbaik adalah indeks dengan antar kelas terbesar. Nilai ini disebut ambang Otsu, dan citra kemudian dibinerkan dengan perbandingan gray lebih besar dari threshold. Setelah itu, saya menampilkan hasil dalam satu figur menggunakan subplot. Baris pertama menunjukkan citra asli, dan baris kedua hasil threshold Otsu. Dengan cara ini, kita bisa langsung melihat perbedaan citra sebelum dan sesudah di thresholdingkan. Sebelum saya membahas hasil dari citra yang sudah kita thresholdingkan, saya akan menjelaskan secara singkat mengapa harus grayscale dulu sebelum di thresholding. Sebelum melakukan thresholding, citra harus dikonversi terlebih dahulu menjadi grayscale. Ini karena proses thresholding hanya bekerja pada citra satu kanal intensitas, bukan pada citra berwarna yang memiliki 3 kanal RGB. Jika threshold langsung dilakukan pada citra RGB, nilai merah, hijau, dan biru pada setiap pixel tidak memiliki hubungan langsung untuk menentukan terang atau gelap.
Akibatnya, threshold tidak akan menghasilkan pemisahan objek dengan benar. Dengan mengubah citra menjadi grayscale, seluruh informasi warna diringkas menjadi nilai kecerahan tunggal antara 0 sampai 255. Nilai ini mewakili tingkat intensitas cahaya, sehingga sangat cocok digunakan untuk metode Otsu yang membutuhkan histogram pixel untuk mencari ambang terbaik. Jadi, grayscale menjadi langkah wajib dalam proses thresholding karena membuat analisis cahaya setiap pixel jauh lebih konsisten dan akurat. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil citra yang sudah kita thresholdingkan tadi. Di bagian ini, kita melihat hasil thresholding menggunakan metode Otsu pada 3 jenis citra yang berbeda, yaitu citra pemandangan, citra anime Hinata, dan citra objek lentera. Pada baris pertama, masing-masing adalah citra asli dengan warna lengkap. Sementara pada baris kedua, setiap citra telah dikonversi menjadi citra biner menggunakan metode Otsu. Pertama, untuk citra Niagara, pada hasil Otsu, area air terjun yang sangat cerah berubah menjadi warna putih, sedangkan bagian batu, pepohonan, dan area air yang gelap berubah menjadi hitam. Metode Otsu bekerja dengan mencari ambang yang memisahkan pixel cerah dan gelap secara otomatis berdasarkan histogram. Karena citra pemandangan memiliki kontras yang cukup tinggi, hasil segmentasinya terlihat sangat jelas. Kedua, pada citra anime Hinata, berbeda dengan citra pemandangan tadi, citra anime memiliki warna-warna solid dan garis tepi yang tegas. Pada hasil Otsu, area baju, rambut, dan garis kontur karakter berubah menjadi blok hitam putih yang tegas. Latar belakang yang lebih terang menjadi putih, sementara shading dan garis karakter menjadi hitam. Ini membuat pola karakter lebih mudah dikenali dalam bentuk citra biner. Yang ketiga, pada citra lentera atau citra objek, karena citra ini memiliki sumber cahaya kuat di bagian tengah dan bayangan gelap di sekelilingnya, hasil Otsu memberikan kontras yang sangat tajam. Api lilin dan bagian dalam lentera berubah menjadi putih, sedangkan bagian logam dan area belakang menjadi hitam. Dari ketiga contoh ini, terlihat bahwa Otsu mampu menentukan threshold terbaik secara otomatis. Namun, pola hasil biner yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik citra. Citra dengan cahaya kuat menghasilkan biner yang sangat kontras. Citra anime menghasilkan pola garis yang tegas, dan citra pemandangan menghasilkan pemisahan area terang dan gelap yang jelas. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke operasi contrast stretching, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan peningkatan citra. Jadi, peningkatan citra adalah proses untuk memperbaiki kualitas visual sebuah gambar. Tujuannya bukan mengubah isi atau struktur citra, tetapi membuat citra lebih mudah diamati oleh manusia atau lebih mudah diproses oleh tahapan komputasi berikutnya. Contohnya seperti meningkatkan kecerahan, menajamkan tepi, mengurangi noise, atau memperjelas detail tertentu dalam citra. Dengan kata lain, peningkatan citra bertugas membuat citra menjadi lebih bagus dan jelas sesuai kebutuhan. Saran citra yang paling dasar dan paling sering digunakan adalah contrast stretching. Contrast stretching bekerja dengan melebarkan rentang intensitas pada citra grayscale. Banyak citra yang sebenarnya memiliki detail, tetapi range intensitasnya sempit, misalnya hanya berada di antara nilai abu-abu 80 sampai 150. Akibatnya, gambar terlihat kusam atau kurang kontras. Dengan contrast stretching, range intensitas itu dibuat penuh dari 0 sampai 255, sehingga bagian gelap menjadi lebih gelap dan bagian terang menjadi lebih terang. Efek akhirnya adalah citra terlihat lebih hidup, lebih tajam, dan lebih jelas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kode oktav untuk contrast stretching. Di sini saya menyimpannya dengan nama file enh_contrast_stretch_3 citra.
Pada baris awal, saya membaca 3 citra asli menggunakan IMRead. Yang pertama itu untuk IMG 1 adalah untuk citra pemandangan Niagara, IMG 2 untuk citra anime Hinata, IMG 3 untuk citra lilin atau citra objek. Setelah itu, setiap citra saya konversikan ke grayscale menggunakan fungsi anonim to gray. Setelah itu, setiap grayscale citra diubah ke tipe double agar proses matematis bisa dilakukan dengan lebih akurat. Yang kita lakukan hanya 3 langkah. Langkah pertama, kita ambil nilai minimum dan maksimum intensitas dari citra grayscale menggunakan G_min sama dengan min buka kurung G buka kurung titik 2 tutup kurung titik 2. Dan yang kedua ada G_max. Langkah kedua, kita lakukan transformasi linear terhadap seluruh piksel dengan rumus 255 dikali G_min dibagi G_min. Rumus ini memastikan bahwa nilai paling rendah diubah menjadi 0 dan nilai paling tinggi diubah menjadi 255. Jadi seluruh range intensitas citra kini melebar sampai batas maksimal. Langkah ketiga, hasilnya kita ubah kembali menjadi menggunakan fungsi clip agar tetap berada dalam rentang 0 sampai 255. Saya melakukan langkah ini untuk ketiga citra Niagara, Hinata, dan Lentera. Terakhir, saya tampilkan semuanya dalam satu figur menggunakan subplot dengan format 2 baris dan 3 kolom. Baris atas berisi citra asli dan baris bawah berisi hasil kontras stretching. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan hasil kontras stretching pada 3 citra yang saya gunakan. Baris pertama adalah 3 citra asli, Niagara sebagai citra pemandangan, Hinata sebagai citra anime, dan Lentera sebagai citra objek. Baris kedua menunjukkan hasil kontras stretching dari masing-masing citra. Pada citra Niagara, perbedaan kontrasnya cukup terasa. Bagian langit menjadi lebih jelas, tekstur ombak lebih menonjol, dan area gelap di batu-batu menjadi lebih pekat. Kita bisa lihat bahwa detail yang sebelumnya kurang terlihat menjadi lebih tajam setelah stretching diterapkan. Pada citra Niagara, perbedaan kontras yang cukup terasa. Bagian langit menjadi lebih jelas, tekstur ombak lebih menonjol, dan area gelap di batu-batu menjadi lebih pekat. Hinata hasilnya juga menarik, karena citra anime memiliki blok warna yang jelas. Kontras stretching membuat garis-garis dan shadingnya lebih jelas. Area rambut, baju, dan background abu-abu menjadi punya perbedaan intensitas yang lebih kontras dibanding versi grayscale-nya. Pada citra Lentera, efeknya sangat terlihat. Bagiannya lilin yang sangat terang dan area logam yang gelap menjadi semakin kontras, sehingga bentuk Lentera tampak lebih dramatis dan detail permukaan logam lebih muncul. Jadi, dari 3 hasil ini kita bisa simpulkan bahwa kontras stretching mampu meningkatkan detail visual dengan memperluas rentang intensitas grayscale. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan operasi brightness atau peningkatan kecerahan citra yang termasuk dalam operasi peningkatan citra. Secara konsep, brightness adalah proses menambah nilai intensitas piksel sehingga citra keseluruhan tampak lebih terang. Cara paling sederhana untuk melakukan ini adalah dengan menambahkan sebuah konstanta ke semua piksel. Nilai piksel yang tadinya gelap akan bergeser ke nilai yang lebih tinggi, sehingga citra terlihat lebih cerah. Namun kita juga harus memastikan bahwa nilai piksel tetap berada dalam rentang 0 sampai 255. Kalau melewati 255, nilainya harus diklip atau dibatasi agar tidak terjadi overflow. Sebelum operasi brightness diterapkan, citra terlebih dahulu saya ubah menjadi grayscale. Alasannya, brightness yang saya gunakan di sini bekerja pada satu kanal intensitas saja. Kalau saya langsung menambah nilai pada citra RGB, setiap kanal merah, hijau, dan biru bisa berubah dengan cara yang berbeda, dan hasil warnanya bisa jadi tidak seimbang.
Dengan mengonversi ke grayscale, seluruh informasi warna diringkas menjadi satu nilai kecerahan per pixel. Jadi, ketika saya menambah konstanta 40, yang saya ubah adalah tingkat kecerahan pixel, bukan komposisi warnanya. Ini membuat proses perhitungan lebih sederhana dan hasilnya lebih konsisten untuk keperluan analisis pengolahan citra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kode octave-nya untuk peningkatan citra brightness. Saya save filenya adalah dengan nama _brightness_3 citra. Di bagian atas saya membaca filenya dulu, img1 untuk citra pemandangan, img2 untuk citra anime, img3 untuk citra objek. Setelah itu saya melakukan grayscale secara manual dengan anonim fungsi to_gray. Lalu saya menentukan konstanta kecerahan K sama dengan 40. Nilai 40 ini akan ditambahkan ke setiap pixel grayscale. Proses peningkatan brightness dilakukan dengan menambahkan gray 1 tadi plus K, gray 2 tadi plus K, gray 3 tadi plus K. Di sini grayscale diubah dulu ke double, kemudian ditambah konstanta K. Setelah itu hasilnya dikirim ke fungsi clip untuk dibatasi ke rentang 0 sampai 255 dan dikembalikan lagi sebagai citra 8 bit. Terakhir saya menampilkan semuanya dalam satu figure, subplot 2,3 dan seterusnya, membagi layar menjadi 2 baris dan 3 kolom. Baris atas menampilkan citra asli, sedangkan baris bawah menampilkan hasil brightness dengan penambahan nilai 40. Selanjutnya kita masuk ke salah satu teknik peningkatan citra, yaitu smoothing atau low pass filtering. Smoothing adalah proses untuk menghaluskan citra dengan cara meratakan nilai intensitas pixel di sekitarnya. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengurangi noise, membuat gambar lebih lembut, dan menghilangkan detail-detail kecil yang tidak penting. Karena smoothing melemahkan perubahan intensitas yang tajam, maka hasilnya sering tampak sedikit blur atau kabur. Namun, ini berguna ketika kita ingin fokus pada struktur besar citra dan mengurangi gangguan. Sebelum saya melakukan smoothing, citra diubah menjadi grayscale terlebih dahulu. Alasannya, smoothing yang saya lakukan di sini menggunakan filter low pass pada satu kanal intensitas. Jika dilakukan langsung pada citra RGB, maka filter harus diterapkan ke 3 kanal sekaligus, sehingga prosesnya lebih kompleks dan bisa menimbulkan perubahan warna yang tidak diinginkan. Dengan mengubah ke grayscale dulu, citra hanya punya satu nilai intensitas per pixel, sehingga smoothing lebih mudah diterapkan dan hasilnya lebih konsisten untuk analisis pengolahan citra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode octave-nya untuk smoothing secara singkat. Saya men-save file smoothing dengan nama _smoothing_3 citra. Pada baris awal yaitu saya membaca 3 citra, img1 untuk citra pemandangan, img2 untuk citra anime, img3 untuk objek. Selanjutnya itu saya mengkonversi 3 citra tadi menjadi grayscale dengan fungsi anonim to_gray. Gray 1 untuk img1, gray 2 untuk img2, gray 3 untuk img3. Baiklah, rumus untuk citra dikonversikan menjadi smoothing ada pada baris smooth 1, smooth 2, dan smooth 3. Terakhir pada baris figure, dan saya membaginya jadi subplot. Saya tampilkan hasilnya dalam satu figure layout 2x3, subplot 2,3,1, img1 title Niagara asli. Di bawahnya merupakan dengan title Niagara Smoothing, dan begitu dengan citra yang lainnya juga sama.
Selanjutnya, masih di bagian peningkatan citra. Kali ini saya menggunakan metode Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization, atau dalam praktik saya sebut sebagai peningkatan kontras lokal. Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization, intinya metode ini meningkatkan kontras bukan secara global, tetapi secara lokal per area kecil. Jadi berbeda dengan histogram equalization, biasanya menaikkan kontras seluruh gambar sekaligus. Contrast Limited Adaptation fokus memperjelas detail pada bagian-bagian tertentu yang kontrasnya rendah. Hasilnya, citra jadi lebih tajam pada detail lokal tanpa membuat bagian terang menjadi terlalu putih atau bagian gelap terlalu hitam. Kenapa sebelum Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization saya ubah terlebih dahulu ke grayscale? Sebelum kontras lokal diterapkan, citra saya ubah menjadi grayscale terlebih dahulu. Karena kontras lokal bekerja berdasarkan distribusi intensitas pixel. Metode ini membutuhkan nilai kecerahan tunggal dari setiap pixel untuk membentuk histogram lokal dan memperbaiki kontrasnya. Kalau langsung diterapkan pada citra RGB, histogram harus dihitung per kanal merah, hijau, dan biru secara terpisah, sehingga hasilnya tidak stabil dan bisa mengubah warna. Jadi, grayscale membuat proses peningkatan kontras lokal ini lebih sederhana, lebih konsisten, dan fokus pada intensitas cahaya citra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kode oktav untuk kontras lokal. Saya di sini men-save filenya dengan nama ENH_/_3 citra. Yang pertama, pada baris pertama itu saya membaca 3 citra terlebih dahulu, IMG1 untuk citra pemandangan, IMG2 untuk citra anime, IMG3 untuk citra objek. Selanjutnya, saya akan mengkonversi 3 citra tersebut ke grayscale secara manual dengan fungsi anonim to_gray. Gray 1 untuk IMG1, Gray 2 untuk IMG2, Gray 3 untuk IMG3. Baiklah, di sini saya membentuk kernel rata-rata lokal. Terakhir saya tampilkan dalam layout 2x3, baris atas merupakan citra asli, baris bawah hasil kontras lokal. Jadi inilah cara kerja kontras lokal dalam program ini. Baiklah, sekarang kita lihat hasilnya. Baris pertama adalah 3 citra asli, pemandangan Niagara, anime Hinata, dan objek lentera. Baris kedua adalah hasil peningkatan kontras lokal. Pada citra Niagara, kontras lokal membuat detail awan dan tekstur air lebih muncul. Bagian-bagian yang sebelumnya terlihat rata atau agak pucat menjadi lebih punya variasi intensitas. Jadi, kedalaman citra terasa lebih jelas. Pada citra anime Hinata, efek kontras lokal membuat perbedaan antara shading rambut, baju, dan background menjadi lebih tegas. Area yang tadinya abu-abu mendekati rata, sekarang lebih bervariasi sehingga detail karakter lebih terlihat. Sedangkan pada citra lentera, kontras lokal memperjelas detail pada badan lentera dan area sekitar nyala lilin. Bagian logam yang gelap yang lebih bertekstur, namun nyala lilin tetap terang tanpa membuat keseluruhan citra overbright. Jadi bisa disimpulkan kontras lokal ini efektif untuk meningkatkan detail pada area tertentu tanpa merusak bagian lain. Baiklah, selanjutnya masih dalam peningkatan citra, kita masuk ke teknik sharpening atau penajaman citra. Sharpening adalah proses untuk meningkatkan ketajaman detail, khususnya pada bagian tepi atau kontur objek. Berbeda dengan smoothing yang menghaluskan dan mengurangi detail, sharpening justru menonjolkan perbedaan intensitas yang tajam. Secara konsep, sharpening menggunakan high pass filter, yaitu filter yang melewatkan komponen frekuensi tinggi seperti tepi, garis, atau tekstur halus. Tujuannya agar citra terlihat lebih jelas, lebih tegas, dan detail objeknya lebih menonjol. Sebelum sharpening diterapkan, citra saya ubah menjadi grayscale terlebih dahulu. Alasannya, sharpening yang digunakan di sini bekerja pada nilai intensitas pixel. Kalau diterapkan langsung pada RGB, tiap kanal merah, hijau, dan biru bisa mengalami efek penajaman yang berbeda, sehingga warna bisa berubah atau muncul noise warna. Dengan grayscale, citra hanya punya satu kanal intensitas sehingga high pass filter fokus pada ketajaman struktur citra tanpa mengganggu warna. Jadi prosesnya lebih sederhana.
dan hasilnya lebih stabil. Di sini saya akan menjelaskan kode oktav sharpening secara singkat. Jadi inti sharpening ada pada kernel high phase berikut, yaitu yang pada bagian kernel sharpening. Kernel ini memberikan bobot besar pada piksel pusat, yaitu 5, sedangkan piksel tetangganya diberi bobot negatif. Artinya, perbedaan intensitas di sekitar pusat akan diperkuat, sehingga tepi menjadi lebih tajam. Kernel ini diterapkan dengan konvolusi tampilkan dalam satu figur 2x3, baris atas citra asli, baris bawah hasil sharpening. Jadi kode ini menajamkan citra dengan high phase filter sederhana. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil citra grayscale yang sudah di sharpening. Sekarang kita perhatikan hasil sharpening pada 3 citra. Baris pertama menampilkan citra asli, baris kedua menunjukkan hasil sharpening. Pada citra Niagara, sharpening membuat tekstur air, garis, awan, dan detail betul lebih menonjol. Area yang punya perubahan intensitas tajam terlihat lebih kontras sehingga citra tampak lebih tegas dibanding sebelumnya. Pada citra anime Hinata, efek sharpening sangat terlihat di garis kontur karakter, garis rambut, outline baju, dan detail wajah tampak lebih tajam dan kuat. Ini cocok karena citra anime memang didominasi oleh garis-garis tegas. Pada citra lentera, sharpening memperkuat tepi lentera dan detail tekstur logam. Kontras antara bagian terang pada lilin dan bagian gelap pada rangka besi jadi lebih jelas sehingga bentuk objek terlihat lebih keluar. Jadi bisa disimpulkan bahwa sharpening efektif untuk meningkatkan detail tepi dan kontur, namun harus digunakan dengan hati-hati karena bisa memperkuat noise juga. Selanjutnya, masih pada peningkatan citra, saya menggunakan metode histogram equalization atau Histogram equalization adalah teknik untuk meningkatkan kontras citra secara global dengan cara menyebarkan distribusi intensitas piksel agar lebih merata. Pada citra yang kontrasnya rendah, histogramnya biasanya menumpuk di rentang tertentu saja, misalnya cuma di area gelap atau area terang. Sebelum histogram equalization diterapkan, citra harus diubah menjadi grayscale terlebih dahulu. Alasannya, histogram equalization bekerja berdasarkan distribusi intensitas piksel pada satu kanal kecerahan. Jika diterapkan langsung pada citra RGB, histogram harus dihitung pada 3 kanal warna terpisah. Ini bisa menyebabkan perubahan warna yang tidak alami dan kontras yang tidak konsisten. Dengan grayscale, citra hanya memiliki satu nilai intensitas per piksel, sehingga proses perataan histogram bagus pada kecerahan citra tanpa mengubah komposisi warna. Di sini saya akan menjelaskan kode oktavnya secara singkat. Yang pertama, saya membaca 3 citra terlebih dahulu. IMG 1 merupakan citra pemandangan, IMG 2 merupakan citra anime, IMG 3 merupakan citra objek. Setelah itu saya konversi ke grayscale secara manual dengan fungsi anonim to_gray. Baiklah, di sini saya membuat rumus untuk histogram equalization per citranya. Terakhir saya tampilkan dalam layout 2x3, baris atas citra asli, baris bawah hasil histogram equalization, sehingga perbandingan sebelum dan sesudahnya langsung terlihat. Selanjutnya kita lihat hasilnya pada 3 citra. Baris pertama menunjukkan citra asli, baris kedua adalah hasil histogram equalization. Pada citra Niagara, histogram equalization membuat perbedaan antara langit, awan, air terjun, dan batu menjadi lebih jelas. Area terang terlihat lebih menonjol, sedangkan area gelap seperti batu dan permukaan air jadi lebih pekat. Detail tekstur air juga lebih tampak dibanding sebelum histogram equalization. Pada citra Hinata meningkatkan kontras global sehingga shading rambut, baju, dan background terlihat lebih tegas. Bidang abu-abu yang sebelumnya rata sekarang punya variasi intensitas yang lebih luas. Ini membuat detail karakter lebih terbaca dalam grayscale. Sedangkan pada citra lentera, efeknya paling terasa karena citra ini punya rentang gelap terang yang kuat. Histogram equalization membuat detail pada rangka lentera lebih muncul dan area background menjadi lebih kontras. Namun, nyala lilin yang sangat terang juga terlihat semakin dominan karena distribusi intensitasnya diperlebar.
Jadi kesimpulannya, histogram equalization efektif dan untuk meningkatkan kontras citra secara global dan menonjolkan detail, walaupun pada citra tertentu bisa membuat area terang jadi lebih kuat. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi geometri. Transformasi geometri adalah proses untuk mengubah posisi atau bentuk citra tanpa mengubah nilai intensitas pikselnya secara langsung. Operasi ini meliputi rotasi, translasi, scaling, flip, dan sharing. Pada bagian pertama ini, saya menampilkan contoh rotasi citra. Rotasi adalah proses memutar citra terhadap titik pusatnya dengan sudut tertentu. Di percobaan ini, citra diputar sebesar 90 derajat searah jarum jam. Di sini saya akan menjelaskan kode oktav untuk rotasi secara sederhana atau secara singkat. Yang pertama kita baca dulu 3 citra tersebut dengan fungsi I am read. IMG 1 merupakan citra pemandangan, IMG 2 merupakan citra anime, IMG 3 merupakan citra objek. Setelah itu, untuk rotasi saya menggunakan fungsi bawaan oktav. Rotasi 1 sama dengan rot 90, rotasi 2 sama saja dengan rotasi 1. Fungsi rotasi 90 memutar citra sebanyak 90 derajat sebanyak K kali nilai min 1, artinya rotasi dilakukan 1 kali 90 derajat searah jarum jam. Terakhir, saya menampilkan hasilnya dalam satu figur layout 2x3, baris atas citra asli, baris bawah citra hasil rotasi. Sekarang kita lihat hasilnya pada 3 citra. Baris pertama menunjukkan citra asli, baris kedua adalah hasil rotasi 90 derajat searah jarum jam. Pada citra Niagara, gambar pemandangan yang semulanya berdiri tegak berubah menjadi posisi horizontal. Air terjun yang tadinya mengalir dari atas ke bawah, sekarang terlihat mengalir dari kiri ke kanan karena sudut pandangnya diputar. Pada citra anime Hinata, karakter yang semula berdiri tegak menjadi miring ke kanan karena citra diputar 90 derajat. Ini menunjukkan rotasi bekerja pada seluruh piksel secara seragam, sehingga orientasi objek ikut berubah. Pada citra lentera, hasil rotasi membuat lentera yang semula tegak menjadi posisi mendatar. Api lilin dan bentuk rangka lentera tetap sama, hanya orientasi objeknya saja yang berubah. Jadi dari ketiga contoh ini, rotasi terbukti mengubah orientasi citra, tetapi tidak mengubah isi atau warnanya. Baiklah, selanjutnya masih di transformasi geometri citra. Kali ini saya membahas translasi. Translasi adalah proses menggeser posisi citra ke arah tertentu tanpa mengubah bentuk atau ukuran citra. Jadi, semua piksel di dalam citra berpindah lokasi dengan jarak yang sama, misalnya ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Pada percobaan ini, saya melakukan translasi sebesar 50 piksel ke kanan dan 30 piksel ke bawah untuk ketiga citra. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode oktav untuk translasi secara singkat. Yang pertama, saya menggunakan fungsi I am read untuk membaca 3 citra. IMG 1 merupakan citra Niagara, IMG 2 merupakan citra Hinata, IMG 3 merupakan citra lilin. Saya tentukan parameter translasi. TX sama dengan 50 merupakan geser ke kanan 50 piksel. TY sama dengan 30 merupakan geser ke bawah 30 piksel. Lalu saya memanggil sudah ditranslasikan tadi pada figur subplot 2,3,4 yang merupakan dengan title translasi Niagara, dan yang lainnya seperti itu. Baiklah, selanjutnya masih di transformasi geometri citra. Sekarang saya membahas operasi flip horizontal. Flip horizontal adalah proses membalik citra secara kiri kanan seperti efek bercermin. Jadi setiap piksel di sisi kiri ditukar posisinya dengan piksel di sisi kanan pada baris yang sama. Operasi ini tidak mengubah ukuran maupun isi citra, hanya mengubah orientasi arah citra secara horizontal. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kode oktavnya. Yang pertama, kita baca terlebih dahulu 3 citra tersebut menggunakan function I am read.
IMG 1 merupakan citra pemandangan, IMG 2 merupakan citra anime, IMG 3 merupakan citra objek. Selanjutnya, operasi flip horizontal dilakukan dengan fungsi bawaan dari oktav, yaitu flip LR. Flip LR adalah singkatan dari flip left right, artinya citra dibalik arah kiri ke kanan seperti cermin. Terakhir, saya tampilkan hasilnya dalam satu figur layout 2x3, baris atas citra asli dan baris bawah hasil flip horizontal. Dengan tampilan ini, perbandingan sebelum dan sesudah flip langsung terlihat jelas. Baiklah, selanjutnya masih dalam transformasi geometri. Kali ini saya membahas operasi shearing. Shearing adalah transformasi yang membuat citra tergeser secara miring, sehingga bentuknya terlihat condong atau seperti ditarik ke salah satu arah. Berbeda dari rotasi yang memutar citra, shearing mengubah bentuk geometrinya dengan cara menggeser koordinat piksel secara proporsional terhadap posisi baris atau kolomnya. Pada percobaan ini, saya menggunakan shearing horizontal, artinya piksel bergeser ke arah kanan atau kiri mengikuti posisi vertikalnya. Nilai kemiringannya ditentukan oleh faktor K. Semakin besar K, semakin miring hasil citranya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode oktavnya secara singkat. Yang pertama, kita baca 3 citra terlebih dahulu dengan function IamRead. IMG 1 merupakan Niagara, IMG 2 merupakan objek anime, IMG 3 merupakan citra objek. Berikut selanjutnya saya akan menentukan faktor shearingnya, yaitu K sama dengan 0,3. Ini menentukan seberapa miring hasil citranya. Lalu saya buat fungsi shear horizontal IMG, K di dalam file function out sama dengan shear horizontal IMG K. Setelah function dibuat, saya jalankan untuk 3 citra. Shearing 1 sama dengan shear horizontal IMG 1, K. Shear 2 dan shear 3 sama. Terakhir saya tampilkan hasil dalam subplot 2x3. Baris atas citra asli, baris bawah hasil shearing. Jadi shearing ini bekerja dengan menggeser posisi piksel secara proporsional terhadap barisnya, menghasilkan efek miring. Baiklah teman-teman, selanjutnya masih pada transformasi geometri citra. Sekarang saya membahas operasi scaling. Scaling adalah proses mengubah ukuran citra, bisa diperbesar zoom in atau diperkecil zoom out. Pada scaling, koordinat piksel citra diubah berdasarkan faktor skala tertentu. Jika faktornya lebih dari 1, maka citra diperbesar. Sedangkan jika kurang dari 1, maka citra diperkecil. Di percobaan ini saya menggunakan faktor skala S sama dengan 0,5, artinya ukuran citra diperkecil menjadi 50% dari ukuran awal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kode scaling pada oktav yang telah saya buat. Yang pertama, kita membacakan 3 citra terlebih dahulu menggunakan function IamRead. Setelah kita tentukan terlebih dahulu faktor scalingnya itu berapa. Kalau saya S sama dengan 0,5, artinya ukuran baru hanya 50% dari ukuran awal. Proses scaling dilakukan dengan fungsi scale underscore IMG, buka kurung IMG, S, memakai metode nearest neighbor. Setelah kita membuat function, fungsi itu dijalankan untuk 3 citra. Scale 1 merupakan hasil dari scaling Niagara, scale 2 adalah hasil dari scaling Hinata, scale 3 merupakan hasil dari scaling Montera. Terakhir, hasil ditampilkan pada layout 2x3, baris atas citra asli, baris bawah citra hasil scaling. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya masuk ke operasi aritmatika pada citra. Operasi aritmatika adalah proses pengolahan citra dengan cara melakukan operasi matematis pada nilai intensitas piksel, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada bagian ini saya menggunakan operasi penjumlahan, yaitu menambahkan suatu nilai konstanta K ke setiap piksel citra. Tujuannya adalah menaikkan tingkat kecerahan, brightness pada citra. Jadi makin besar nilai K, makin terang hasil citranya. Sebelum operasi penjumlahan dilakukan, saya mengubah citra ke
grayscale terlebih dahulu. Alasannya, operasi aritmatika ini bekerja pada nilai intensitas piksel. Dengan grayscale, setiap piksel hanya punya satu nilai kecerahan sehingga penjumlahan lebih sederhana dan hasilnya fokus pada perubahan brightness. Kalau langsung dilakukan pada RGB, kita harus menambahkan nilai K ke masing-masing kanal R, G, dan B yang bisa membuat warna berubah tidak alami. Jadi grayscale dipilih agar tidak penjumlahan terlihat jelas pada tingkat kecerahan saja. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan kode oktav-nya secara singkat. Yang pertama, kita menggunakan function IamRead untuk membaca ketiga citra tersebut. Setelah itu, kita konversikan secara manual dengan function to_gray. Setelah itu, kita tentukan nilai K-nya atau nilai konstanta penjumlahan sama dengan 50 kalau saya. Kemudian operasi penjumlahan dilakukan tambah 1 sama dengan clip double gray 1 plus K. Begitu juga dengan tambah 2 dan tambah 3. Di sini citra diubah ke double dulu supaya aman saat penjumlahan. Lalu hasilnya dikembalikan ke seperti awal. Terakhir, hasil ditampilkan pada layout 2x3. Baris atas citra asli, baris bawah citra grayscale ditambah 50 supaya perbedaannya terlihat sangat jelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil gambar yang sudah di aritmatikakan penjumlahan. Pada citra Niagara, hasil terlihat lebih terang. Area air, awan, dan batu yang sebelumnya lebih gelap menjadi lebih cerah sehingga citra terlihat lebih terbuka. Pada citra Hinata, karakter juga tampak lebih terang terutama pada bagian baju dan background. Detail area gelap menjadi lebih mudah terlihat karena intensitasnya dinaikkan. Pada citra Lentera, efek penjumlahan terlihat jelas pada bagian rangka dan background yang gelap yang berubah menjadi lebih terang, tetapi area terang seperti nyala lilin tidak banyak berubah karena sudah mendekati titik maksimal. Berikutnya, saya akan menerapkan operasi pengurangan. Operasi pengurangan berarti setiap nilai intensitas piksel pada citra dikurangi dengan suatu konstanta K. Tujuan utama operasi ini adalah menurunkan tingkat kecerahan brightness sehingga citra terlihat lebih gelap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kodenya secara singkat terlebih dahulu. Di sini kode oktavnya itu sama saja seperti aritmatika penjumlahan tadi, tetapi kalau di penjumlahan tadi ditambah, maka di sini tinggal dikurangkan saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari aritmatika pengurangan citra tersebut. Pada citra Niagara, hasil terlihat lebih gelap dibanding sebelumnya. Area air, awan, dan batu berubah menjadi lebih pekat karena intensitas pikselnya turun. Detail di area gelap seperti batu dan permukaan air menjadi semakin dominan. Pada citra Hinata, karakter juga tampak lebih gelap, terutama pada citra Hinata, karakter juga tampak lebih gelap, terutama pada baju dan bagian background. Tetapi bentuk dan detail utama masih tetap terlihat karena tidak semua piksel jatuh ke nol. Pada citra Lentera, efek pengurangan paling terasa karena citra awalnya sudah cukup gelap. Setelah dikurang 50, banyak area menjadi sangat gelap atau hampir hitam. Sedangkan area terang seperti nyala lilin masih terlihat karena intensitasnya awalnya tinggi. Baiklah teman-teman, selanjutnya masih di operasi aritmatika citra. Sekarang saya melakukan operasi perkalian. Operasi perkalian adalah proses mengalihkan nilai intensitas setiap piksel pada citra dengan suatu konstanta faktor F. Tujuannya hampir sama dengan penjumlahan, yaitu mengubah tingkat kecerahan. Tetapi bedanya kalau perkalian, perubahan brightness terjadi secara proporsional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode oktav perkalian aritmatika secara singkat. Yang pertama, kita menggunakan function IamRead untuk membaca tiga citra tersebut. Setelah itu kita akan versikan menggunakan function. Setelah itu kita menentukan nilai F-nya itu berapa kalau saya. Setelah itu kita tentukan nilai F-nya itu berapa kalau saya F sama dengan 1,5. Lalu operasi perkalian dilakukan pada bagian kali 1 sama dengan clip double gray 1 dikali F. Terakhir saya tampilkan hasilnya dalam layout 2x3, baris atas citra asli dan baris bawah hasil grayscale dikali 1,5.
Baiklah, selanjutnya saya lanjut ke operasi aritmatika terakhir, yaitu operasi pembagian. Operasi pembagian pada citra dilakukan dengan cara membagi nilai intensitas setiap pixel dengan suatu konstanta D. Tujuan dari pembagian ini adalah menurunkan tingkat kecerahan citra secara proporsional. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat kode oktav pembagian. Yang pertama kita menggunakan function imread untuk membaca 3 citra tersebut, lalu kita konversikan ke grayscale secara manual. Setelah itu kita tentukan nilai D-nya itu berapa. Kalau saya D sama dengan 2. Proses pembagian dilakukan pada bagi 1 sama dengan clip double gray 1 dibagi 2. Citra diubah ke double dulu biar aman saat dibagi, lalu hasilnya diklip. Terakhir ditampilkan dalam layout 2x3, baris atas citra asli, baris bawah hasil grayscale dibagi 2. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Pada citra Niagara terlihat lebih gelap dibanding citra asli. Area air, langit, dan batu menjadi lebih pekat karena nilai intensitasnya diperkecil menjadi setengahnya. Detail di area terang menjadi terlihat, tapi keseluruhan citra turun tingkat cerahnya. Pada citra Hinata karakter menjadi lebih gelap dan ton gambarnya lebih redup. Pada citra lilin, efeknya paling terasa karena backgroundnya awalnya gelap, setelah dibagi 2 menjadi bagian menjadi makin hitam. Sedangkan area terang seperti nyala lilin masih terlihat, tetapi tidak seterang sebelumnya. Jadi kesimpulannya, pembagian 2 membuat semua citra lebih gelap secara merata dengan cara menurunkan intensitas pixel menjadi setengahnya. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, oh, I, ooh, I, oh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, oh, I, ooh, I, oh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, oh, I, ooh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape.